Mari kita buka di dalam Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39. Saya akan garis bawahi di ayat 37. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Ayat 38, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Saya akan membacakan dari teks aslinya di dalam bahasa Yunani. Ayat 37, dan tidak seorang pun menuangkan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Jika demikian, anggur yang baru akan merobek kantong itu, dan ia sendiri akan tertumpah, dan kantong kulit itu akan binasa. Tetapi anggur baru itu harus dimasukkan ke dalam kantong kulit yang baru. Anggur betulan itu pada zaman Alkitab, pada zaman Yesus itu, dia tidak disimpan di dalam botol kaca yang seperti sekarang kita lihat ya di zaman modern ini, tetapi anggur itu disimpan di dalam kantong kulit binatang. Menurut budaya Yahudi Romawi itu di abad pertama. Bagaimana anggur itu disimpan? Jadi setelah anggur itu diperas dan mulai difermentasi, orang Yahudi itu menyimpannya dengan cara pertama, dia memasukkan anggur itu ke dalam kantong kulit. Kantong kulit ini disebut askos dalam bahasa Yunani, atau dalam bahasa Indonesia dituliskan kirbat. Jadi yang sering kita dengar itu kirbat, itu kantong kulit. Ini dibuat dari kulit kambing atau kulit domba. Bagian lehernya itu dijahit rapat dan hanya disisakan itu untuk bagian untuk mengisi anggur itu, tempat untuk menuangnya. Dan kantong itu diikat rapat supaya gas fermentasi itu tetap berada di dalam wadah. Dan tekanan gas anggur ini membuat kantung ini mengembang. Dan kulit yang masih baru ini dia masih elastis, dan dia bisa menyesuaikan dengan tekanan anggur yang bekerja. Dan itu disimpan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga supaya fermentasi ini tetap stabil, dan biasanya digantung atau diletakkan di rak penyimpanan. Mengapa anggur baru ini tidak boleh dimasukkan ke kirbat lama? Karena proses fermentasi itu menghasilkan gas dan tekanan. Kirbat yang baru atau kantong kulit yang baru itu dia elastis dan dia dapat mengembang sehingga anggur ini aman. Tetapi kirbat yang lama atau kantong kulit yang lama itu dia sudah kaku, dia mudah rapuh, sudah tidak elastis, dan mengakibatkan itu pecah sehingga kantong ini rusak dan anggur yang di dalamnya ini bisa tumpah. Karena setelah kantong kulit dipakai untuk menyimpan anggur selama satu musim, pori-pori kantong ini menjadi kaku karena kristal yang anggur yang di dalamnya itu. Dia tidak bisa dipakai lagi untuk anggur yang baru, tetapi masih bisa dipakai untuk menyimpan anggur yang lama, karena anggur yang lama itu sudah tidak memproduksi gas seperti anggur yang baru difermentasi. Kita akan belajar ada beberapa poin di dalam Alkitab yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, mengenai anggur baru. Apa makna atau apa sebenarnya yang diartikan tentang anggur yang baru di ayat yang sudah kita baca tadi? Anggur baru itu tidak berbicara tentang materi, tetapi anggur yang baru ini berbicara tentang karya Allah yang baru melalui Roh Kudus. Ini bukan sekedar pengalaman rohani, tetapi pengerjaan aktif Roh Kudus yang mengubah hidup seseorang. Ini juga berbicara tentang pengurapan yang baru. Bagaimana kekuatan atau kuasa Allah itu diberikan kepada kita untuk musim yang baru di dalam kehidupan orang percaya. Anggur baru ini juga berbicara tentang pewahyuan atau pemahaman
pemahaman rohani yang baru, di mana Roh Kudus itu membuka pengertian yang baru tentang bagaimana firman Tuhan, bagaimana kebenaran, bagaimana panggilan hidup kita. Dan anggur baru ini juga berbicara mengenai identitas hidup yang baru di dalam Kristus. Bagaimana hidup lama itu tidak bisa bercampur dengan hidup yang baru. Bagaimana cara berpikir kita yang lama, kebiasaan kita yang lama, karakter kita yang lama tidak boleh bercampur dengan karakter kita yang baru. Ini juga berbicara tentang pertumbuhan rohani yang terus bergerak. Anggur baru itu, anggur yang difermentasikan itu adalah aktif. Itu menggambarkan iman kita yang terus bergerak, karakter yang terus bertumbuh, ketaatan yang terus meningkat, perubahan hidup yang terus nyata. Anggur yang baru juga ini berbicara tentang musim baru atau di dalam musim pelayanan yang baru. Ketika Tuhan membawa seseorang ke level yang berbeda, kapasitasnya, pelayanannya terus bertambah, wilayah pengaruhnya diperlebar, kedewasaan rohani semakin terlihat. Dan ini juga berbicara tentang perjanjian baru, yaitu hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Anggur baru ini berarti bukan hidup di dalam hukum Taurat, tetapi hidup di dalam kasih karunia dan kebenaran yang datang melalui Yesus Kristus. Dan anggur yang baru ini berbicara mengenai transformasi hidup, bukan perubahan tampak dari luar, tetapi bagaimana itu pembentukan dari dalam, pembentukan batin ini, pemurnian hati ini, perubahan karakter kita yang kemudian terlihat di dalam setiap tindakan kita. Kemudian anggur yang baru ini berbicara tentang rencana baru yang Tuhan ingin genapi di dalam kehidupan kita, di mana anggur yang baru berarti Tuhan membukakan pintu-pintu yang baru, Tuhan membukakan arahan yang baru, Tuhan membukakan panggilan yang baru dalam kehidupan kita, Tuhan membukakan tanggung jawab yang baru dalam kehidupan kita. Dan anggur baru ini adalah karya Roh Kudus yang membawa pembaharuan total di dalam hidup seseorang, yaitu mengenai pikiran mereka, karakter, panggilan, dan cara hidup kita. Dan yang kedua, berbicara tentang kantong kulit yang tua atau kirbat yang lama. Kirbat yang lama ini berbicara tentang bagaimana hati seseorang yang tidak mau berubah, atau pola pikir orang itu, pola pikir yang lama yang mengikat orang itu, atau tradisi keagamaan tanpa hubungan dengan Allah, yaitu dia mengikut Tuhan tetapi hanya menjadi Kristen yang agamawi. Kirbat yang lama berbicara tentang kesombongan rohani yang orang itu merasa dia sudah pintar, dia jago melayani, dan disitulah timbul kesombongan rohani. Dan kantong kulit yang lama atau kirbat yang lama juga berbicara tentang karakter yang tidak mau diproses, hidup rohani yang kaku, yang mau hanya kenyamanan, yang tidak mau masuk di tidak mau keluar dari zona nyaman. Ini juga berbicara tentang iman tanpa ketaatan. Itu adalah kantong kulit yang lama atau kirbat yang lama. Orang-orang seperti ini tidak bisa menampung pembaharuan Allah, karena ketika pengurapan datang, ia akan menolak, menentang atau pecah seperti kirbat yang lama. Ini berarti ketika karya Allah masuk dalam hati kita, itu ketika kita masih bertahan dengan kirbat yang lama, Allah mencurahkan anggur yang baru, tetapi kita masih di dalam wadah yang tidak siap. Seharusnya anggur yang baru ketika Tuhan, karya Roh Kudus itu berkarya dalam kehidupan kita, maka harus disertai juga dengan perubahan karakter, perubahan gaya hidup, perubahan pola pikir. Kita jangan lagi ketika kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah mengenal kebenaran, tetapi gaya hidup kita masih dengan yang lama. Kita cara berpikir kita masih berpikir yang lama, masih masih penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, masih penuh dengan keraguan-raguan, atau tindakan kita
masih sombong, masih iri, masih dengki, masih kepahitan, masih marah sampai matahari terbenam. Itu merupakan karakter-karakter yang lama. Karena ketika kita sudah hidup di dalam pertobatan, berarti kita harus hidup di dalam hidup yang baru. Itu hidup yang lama itu jangan dibawa-bawa lagi. Karena banyak orang Kristen sekarang, banyak orang-orang yang sudah melayani Tuhan, mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengaku anak-anak Tuhan, tetapi masih hidup di dalam gaya hidup yang lama. Ini tidak boleh terjadi. Karena apa? Karena kita semua adalah umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Kristus melalui kematiannya di kayu salib, kebangkitan, kenaikan Kristus ke surga. Itu kita semua sudah ditebus. Kalau kita sudah ditebus, itu berarti kita sudah dibayar lunas. Berarti hidup kita seharusnya bukan milik kita lagi. Hidup kita sebenarnya bukan kita lagi yang mau atur kehidupan kita, tetapi seharusnya kehidupan kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena banyak orang sudah hidup rajin beribadah, rajin melayani, rajin memberkati pekerjaan Tuhan, tetapi hidupnya tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia mau diatur sendiri, dia mau suka-suka dia sendiri. Kita mau suka berdoa, kita berdoa. Kita mau suka baca firman, tak baca firman. Kalau nyanda, kita masih suka kepahitan sampai so tua. Itu perkara masih 20-30 tahun yang lalu masih ingat. Ini boleh begitu, saudara. Karena apa? Setiap karya Roh Kudus, setiap apa yang Tuhan mau taruh dalam kehidupan kita, itu tidak akan bekerja. Karena apa? Kita tidak membaharui hati pikiran, karakter itu tidak diperbaharui. Makanya kita tidak berkembang karena masih menggunakan pola pikir yang lama, masih bertahan dengan kirbat yang lama. Dan itu tidak bisa, itu tidak bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Karena akibatnya akan apa? Poin yang ketiga, akan robek. Kalau anggur yang baru itu akan ditaruh ke kirbat yang lama. Karena kita sudah lihat yang tadi tuh, anggur setelah difermentasi itu ada DP gas-gas. Kalau DP kantong kulit yang lama itu dia akan pecah. Dan kalau dia pecah, bukan hanya yang rusak DP wadah, tetapi anggur itu juga sia-sia. Yang ketiga ini dia menjadi robek. Ini menggambarkan keadaan seseorang yang hancur secara rohani atau secara mental karena menolak perubahan, karena memaksa karya Allah yang baru masuk ke pola hidup yang lama, karena tidak mau melepaskan tradisi atau cara hidup yang lama. Hatinya keras, dia tidak mampu menahan tekanan pembaharuan dan akhirnya pecah. Orang yang seperti ini bagaimana Tuhan mau bekerja, tetapi dia masih di dalam apa? Pola hidup yang lama. Ini tidak akan terjadi karena apa? Akibatnya fatal, karena pelayanannya akan rusak, karakternya akan runtuh, dan imannya akan goyah. Karena apa? Karena dia tidak mau berubah, karena dia tidak mau melakukan pembaharuan di dalam kehidupannya. Tuhan ingin mencurahkan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita, berkat rohani yang besar. Ada panggilan-panggilan, ada tanggung jawab yang ingin Tuhan berikan. Tuhan ingin mencurahkan karunia-karunia yang baru dalam kehidupan kita. Tetapi itu tidak akan bertahan karena apa? Masih bertahan di dalam pola pikir yang lama, masih bertahan di dalam dosa-dosa kita yang lama. Tidak mau melepaskan, tidak mau berkorban untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini terjadi bukan karena anggur atau bukan karena karya Allah yang baru itu buruk, tetapi wadah atau hati kita menolak perubahan. Ini dikatakan robek atau pecah atau terbelah, hancur akibat tekanan dari dalam. Kerusakan total itu yang tidak bisa diperbaiki. Ini dikatakan wadah kulit itu tidak mampu menahan tekanan anggur baru itu sehingga mengalami pecah dari
dari dalam. Gambarannya, struktur lama itu tidak sanggup memuat kuasa dan pembaharuan yang baru. Ketika sesuatu yang lama menolak pembaharuan dari Tuhan, akhirnya tidak hanya rusak sedikit tetapi hancur karena tekanan pembaharuan itu sendiri. Dengan kata lain, bukan Tuhan yang merusakkan, tetapi ketidakmauan berubah membuat seseorang tidak sanggup menampung pekerjaan baru yang Tuhan berikan. Banyak kita lihat saudara, orang-orang yang sudah ikut Tuhan sudah lama, orang-orang yang sudah hidup melayani Tuhan puluhan tahun, tetapi karena dia tidak mau melepaskan karakternya yang lama, pelayanannya menjadi hancur, pribadinya hancur, rumah tangganya hancur. Karena apa? Tidak mau melepaskan dosa. Ketika kita mengikut Tuhan, kita harus pikul salib, sangkal diri. Setiap kebiasaan-kebiasaan yang lama kita harus tanggalkan. Kalau tidak, itu tidak akan jadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan mencurahkan karya Tuhan dalam kehidupan kita, itu tidak akan mampu. Karena apa? Berlawanan, bertolak belakang dengan kehidupan kita, bertolak belakang dengan karakter kita. Dan pada akhirnya kita tidak akan mampu ketika badai persoalan datang, masalah datang, wadahnya tidak akan mampu, itu akan pecah rusak. Dan itulah sebabnya kita melihat banyak kejatuhan anak-anak Tuhan, banyak kejatuhan hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Dia masih menggunakan wadah yang lama. Dia tidak akan siap untuk apa? Menghadapi masalah dan tantangan. Dan ini bukan hanya saya berbicara kepada saudara, tetapi kepada diri saya sendiri juga. Kita saling mengingatkan, saling menguatkan, karena kita tidak bisa, karena kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita butuh topangan-topangan doa, karena hanya di dalam doa kita mampu, karena Roh Kudusnya akan selalu memampukan kehidupan kita. Dan poin keempat itu akan tertumpah. Di sini dikatakan anggur yang baru itu dia tertumpah keluar, tercurah keluar atau mengalir keluar sampai habis. Bukan sekedar tumpah sedikit, tetapi mengalir keluar sepenuhnya karena tidak tertampung. Ketika anggur yang baru dimasukkan ke dalam kirbat yang lama, itu kantongnya robek, lalu anggur itu terbuang tumpah sampai habis, menggambarkan hilangnya sesuatu yang seharusnya menjadi berkat, atau hilangnya sesuatu karya Allah di dalam kehidupan kita. Pembaharuan atau pengurapan Tuhan menjadi sia-sia karena seseorang menolak perubahan, seseorang mempertahankan pola kehidupan yang lama. Hatinya keras, tetapi dia menolak hal-hal yang baru yang dari Tuhan. Tuhan mau memberikan sesuatu yang baru, tetapi jika hati kita tidak siap, maka berkat rohani itu bukan membangun, tetapi justru hilang dan terbuang. Yang kelima, dalam ayat 37 tadi, binasa. Bukan hanya kirbat yang rusak, tetapi anggur itu juga menjadi korban. Jika pembaharuan Allah atau anggur yang baru itu dimasukkan ke dalam pola hidup yang lama, ke dalam kirbat yang lama, bukan saja hancur, namun pembaharuan ilahi itu terbuang sia-sia. Anggur yang baru itu yang bernilai, yang berharga, itu tidak ada nilainya atau sudah tidak ada harganya. Karena apa? Dia sudah terbuang dengan sia-sia. Kesempatan Tuhan di dalam kehidupan kita, selama kita masih hidup, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita berubah. Kalau kita masih hidup bernafas sampai saat ini, itu berarti masih ada pintu kasih karunia kita untuk bertobat, untuk mari kita bangun lagi hubungan yang baru dengan Tuhan, agar tidak hanya rohani kita saja yang dibaharui, namun diikuti juga dengan karakter kita, pola pikir kita, hati kita, tindakan kita harus pun mengalami pembaharuan, mengalami pertobatan. Tidak boleh saudara, kalau kita sudah ikut Tuhan hati kita masih keras, tidak boleh. Karena apa? Apa yang kita doakan, apa yang kita Tuhan mau kasih berkat itu terhalang karena kita sendiri yang tidak mau berubah.
kita ini harus diperbaharui hari demi hari, waktu demi waktu. Itulah sebabnya Tuhan ingin memiliki hubungan dengan kita day by day, setiap hari. Karena apa? Kita harus melakukan pemberesan hidup setiap hari. Karena setiap hari tanpa sadar kita melakukan tindakan kita yang jahat di mata Tuhan. Pikiran kita jahat, mulut kita jahat, hati ini pahit, hati ini amarah, hati ini dendam. Harus dibereskan hari lepas hari. Dengan apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Minta Tuhan selidiki hati kita, minta Tuhan perbaharui hidup kita. Karena kalau tidak, kita tidak akan menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Pembaharuan. Kita saja memegang handphone setiap hari. Kita tahu setiap handphone yang kita pegang itu harus apa? Kalau terang lihat, ada menunya apa? Terang juga lihat? Update atau upgrade. Handphone saja ini setiap hari saya menerima notifikasi update yang artinya harus dibaharui. Update itu jadi dia ada fitur-fitur yang baru yang akan diberikan ke dalam handphone ini. Dan setiap hari kita update itu handphone suami saya itu satu kali ketika orang pergi sekolah, waktu dia mau buka itu di handphone jadi layar putih entero. Jadi soalnya bisa jadi. So kasih restart, ulang kasih mati, kasih hidup, tetapnya tidak jadi. Serta bawa di di Samsung dan bapak handphone ini ada masalah apa? Oh tiba-tiba handphone ini menjadi panas dan tiba-tiba layarnya ini menjadi putih entero. Oh ada masalah, bapak jaga update ini handphone. So berapa kali gua pemberitahuan upgrade, dia upgrade karena ketika dia mau upgrade harus diminta kembali email dan password karena dia hafal email dan password. Jadi ada juga tahalang, jadi dia malas update. Jadi seberapa kali itu update dia update dan akibatnya handphonenya itu menjadi rusak. Dia handphone jadi panas, layar LCD-nya putih, dia rusak sendiri. Dan saya renungkan melalui firman Tuhan yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Kehidupan kita pun kalau kita tidak upgrade terus dengan Tuhan, maka kita sendiri yang akan yang akan hancur. Karena ketika ada masalah datang, persoalan datang, kita tidak upgrade kehidupan kita, maka kita akan terbawa oleh masalah itu. Ketika kita upgrade dengan Tuhan, ketika ada masalah datang, kita boleh dikuatkan, kita boleh ada firman Tuhan yang masuk. Ketika kekhawatiran datang, kita ingat, ada ayat firman Tuhan ini. Atau ketika ketakutan datang, kita akan ingat, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Itu kita update setiap hari kehidupan kita. Atau ketika kita mulai ada kepahitan, kita akan ingat firman Tuhan itu. Jangan engkau membenci, jangan engkau kepahitan, jangan engkau tidak mengampuni, karena kalau kau tidak mengampuni saudaramu, Tuhan juga tidak akan mengampunimu. Kita update kehidupan kita, karena kalau setiap hari kita update kehidupan kita, itu iman kita pasti bertumbuh. Tetapi kalau kita pertahankan, kita marah sampai matahari terbenam, sampai orang jadi kepahitan, akar pahit, itu orang masih hidup di dalam pola hidup yang lama. Tidak boleh seperti itu, saudara. Itulah yang mengakibatkan kehidupan kita tidak akan pernah bertumbuh, berkembang. Karena apa? Kita pertahankan pola hidup kita yang lama. Dan ayat 38 di situ dikatakan, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Ini nanti kita akan sambung lagi di kesempatan yang mendatang. Biarlah kehidupan kita tetap kita perbaharui hati kita, perbaharui pikiran kita, perbaharui pertumbuhan rohani kita. Agar apa? Agar pengenalan kita kepada Tuhan adalah pengenalan yang benar. Ketika karya Tuhan dicurahkan ke dalam kehidupan kita, kita memiliki wadah yang siap ditampung. Karena itu
Tuhan ingin sekali memberkati kehidupan kita, namun Tuhan tidak ingin mencurahkan kasih karunia berkatnya ke dalam kantong kita, wadah kita yang lama. Amin firman Tuhan.